Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Tourism Planning and Design akan mempresentasikan review rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Blitar dengan saya sendiri selaku moderator dan pembicara pertama yaitu Muhammad Sufi Nur Syifa. Kemudian izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Anila Sona Ulfa Pintara, kemudian ada Desi Widiasari dan Zahra Putri Aliasari. Memasuki ke pembahasan pertama mengenai Riparda Kabupaten Blitar, kita mulai dari peta dan pembagian wilayah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km persegi. Kota Blitar terdiri dari 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.126.151 jiwa. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, Kabupaten Blitar diapit oleh Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Kemudian di sebelah timur, Kabupaten Malang, dan di sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, dan di sebelah barat Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri. Secara geografis, Kabupaten Blitar terletak atau berada di barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dengan jarak kurang lebih 160 km. Pembagian destinasi strategis pariwisata Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki destinasi atau kawasan strategis pariwisata yang mana terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Ada tiga ya yang utama dari wisata Kabupaten Blitar. Yang pertama adalah pembagian destinasi strategis pariwisata Kabupaten Blitar pada kawasan wisata alam. Di sini ada beberapa kawasan wisata alam yang kami highlight dari Riparda Kabupaten Blitar, di antaranya ada wisata alam pantai meliputi Pantai Tambak Rejo di Kabupaten Wonodir di Kecamatan Wonotirto, ada Pantai Pasur, Pantai Gayasan, dan Pantai Pangi di Kecamatan Bakung. Kemudian selanjutnya ada wisata alam goa meliputi Goa Embultuk dan Goa Ngetuk di Kecamatan Bakung serta Goa Jambangan di Kecamatan Kadamengan. Selanjutnya ada wisata alam bertemakan pegunungan berupa objek wisata lembah di Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari. Selain pegunungan, eh, Kabupaten Blitar juga memiliki wisata alam sungai berupa arum jeram di Desa Tegal Sari, Kecamatan Wulingi, wisata alam pegunungan berupa objek wisata Gunung Kelud, Gunung Sumbing, dan Gunung Gedog. Selanjutnya ada wisata agro berupa perkebunan teh di Kecamatan Gandusari, perkebunan kopi dan kakao di Karanganyar, Kecamatan Nglegok. Selanjutnya mengenai kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Waktu dipersilahkan. Oke, selanjutnya pembagian destinasi wisata strategi pariwisata buat kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada Candi Penataran. Candi Penataran itu ada di Kecamatan Ngelenggo, lalu Candi Gambar Wetan itu ada di Kecamatan Ngelenggo juga, dan ada Candi Kontes di Kecamatan Gandusari. Kemudian ada Candi Uringin. Dia itu berada di Brajang, di Kecamatan Gadung Sari. Kemudian ada Petilasan Rambut Monte di Kecamatan Gandung Sari. Lalu Candi Simping. Candi Simping itu ada di Kecamatan Kademangan. Lalu Candi Mleri ada di Kecamatan Serengat. Candi Sumber Nanas atau Candi Tikus ada di Kecamatan Ponggo. Candi Kali Cilik di Kecamatan Ponggo juga. Lalu Candi Sawentar di Kecamatan Kanigoro. Terus ada Candi Plumbangan di Kecamatan Doko. Lalu ada juga upacara adat siraman Gong Kiai Prada. Lalu ada upacara adat Larung Sesaji. Biasanya itu diadakan di Pantai Tambak Rejo.
Terus ada upacara Eyang Jugo, itu biasanya di Kecamatan Kesamben. Lalu yang terakhir itu ada makam Syekh Subakir di Kecamatan Ngelenggo. Lalu kawasan wisata buatannya itu ada wisata Bendungan Wulingin Raya, itu ada di Kecamatan Sutojayan. Kemudian wisata Bendung Lodoyo di Kecamatan Kanigoro. Lalu ada wisata kolam renang. Nah, itu kolam renangnya berada di dalam kawasan Candi Penataran. Kemudian ada objek wisata Penangkaran Rusa Maliran, itu ada di Kecamatan Ponggo. Nah, kemudian ini ada peta persebaran daya tarik wisata di Kabupaten Blitar. Nah, di sini banyak sekali daya tarik wisata yang dimiliki oleh Blitar, kayak candi. Nah, itu ini petanya. Terus selanjutnya, nah ini ada persebaran daya tarik wisata Kabupaten Blitar. Terus persebarannya ini sama aja dengan yang saya sebutin tadi. Cuman ini ada beberapa wisata yang tadi belum tersebut. Contohnya seperti Gunung Kelut, terus ada Pantai Serang, terus ada Goa Embu Lutuk, terus Pantai Jolo Sutro, Pantai Tambak Rejo. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anila Sona, dipersilahkan. Baik, selanjutnya terdapat potensi dan permasalahan pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar. Untuk yang pertama itu saya menjelaskan tentang potensinya dulu ya. Jadi Kabupaten Blitar ini memiliki potensi wisata berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Lalu untuk wisata alamnya tersebut berupa pantai, air terjun, dan juga desa wisata. Kemudian wisata budayanya berupa candi dan situs-situs budaya lainnya. Lalu wisata buatan ini berupa desa wisata. Dan di samping itu juga terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar. Di sini terdapat setidaknya ada 7 ya yang kita tulis. Yang pertama itu dalam penguatan struktur industri. Mereka itu kurangnya sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata, kurangnya penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing, kurangnya penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah dalam pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait. Lalu yang kedua ada di dalam tanggung jawab terhadap lingkungannya, kurangnya pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Lalu yang ketiga itu di dalam pengembangan SDM-nya atau sumber daya manusianya, mereka kurang dalam kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan, kurang kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan, kurangnya juga kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata, lalu kurangnya kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata, dan kurangnya kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi. Lalu yang keempat, dalam pengembangan produknya. Jadi kurang optimalisasi produk wisata yang mempunyai karakter wisatawan minat khusus seperti di Kecamatan Kerayan Selatan untuk pasar wisatawan mancanegara terutama berasal dari negara-negara Eropa, Malaysia, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu dalam pengembangan aksesibilitas, jadi kurangnya akses menuju ke daerah-daerah yang mempunyai potensi wisata yang sebenarnya tinggi, lalu kurangnya kualitas dermaga penyeberangan antar pulau dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan untuk wisatawannya.
Dan yang keenam dalam pengembangan promosi, jadi kurangnya pengembangan sistem informasi dan kualitas promosi yang efektif, kurangnya peningkatan citra produk wisata Kabupaten Blitar, dan kurangnya peran Biro Perjalanan di Kabupaten Blitar, serta kurangnya sadar wisata dan sabta pesona di kalangan para pelajar, pengusaha, dan masyarakat. Lalu yang terakhir dalam pemberdayaan masyarakat, jadi kurangnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, dalam artian hospitality-nya itu masih kurang. Lalu kurangnya kampanye dan pembinaan untuk sadar wisata. Lalu slide berikutnya terdapat visi misi Riparda Kabupaten Blitar. Untuk visinya itu berbunyi terwujudnya Kabupaten Blitar sebagai destinasi pariwisata yang unggul dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat serta perekonomian daerah secara berkelanjutan. Untuk misinya, yang pertama itu mengembangkan Blitar secara terpadu, mencakup seluruh wilayah kabupaten dengan tetap mempertahankan unsur keunikan dan potensi daerah. Lalu yang kedua, menguatkan industri kepariwisataan sebagai komponen penting dalam pembentuk ekonomi wilayah. Dan yang ketiga, peningkatan kesiapan dan peran serta masyarakat dalam usaha pengembangan kepariwisataan. Lalu berikutnya ada tujuan pembangunan kepariwisataan dalam pasal 2 ayat 6 PP nomor 50 tahun 2011. Yang pertama itu meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Lalu yang kedua mengkomunikasikan Indonesia dengan pemasaran secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga destinasi pariwisata menggunakan media efektif dan efisien. Lalu yang keempat mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan yang kelima mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Lalu slide berikutnya dibacakan oleh Saudari Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan kebijakan nasional. Di sini Kabupaten Blitar mengacu dari UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang pertama ada sasaran pembangunan kepariwisataan nasional. Yang pertama jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kedua jumlah pergerakan wisatawan Nusantara, ketiga jumlah penerima dan kelima, produk domestik bruto di bidang kepariwisataan. Selanjutnya adalah arahan strategi kebijakan pembangunan kepariwisataan. Arahan yang pertama adalah arah dan kebijakan pengembangan kegiatan pariwisata yang terdiri atas arah kebijaksanaan, sasaran pembangunan, dan strategi kebijaksanaan. Untuk strategi pengembangan pariwisata yang dijabarkan menjadi strategi pengembangan produk wisata, strategi pemasaran dan promosi, strategi pengembangan aksesibilitas, strategi pengembangan prasarana, strategi pengembangan usaha, strategi destinasi pariwisata, dan strategi kelembagaan pariwisata. Kemudian ada kebijakan pembangunan destinasi. Yang pertama ada pembangunan pemberdayaan masyarakat, kedua pembangunan daya tarik wisata, ketiga pembangunan prasarana, keempat penyediaan fasilitas umum, kelima pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Kemudian dari strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah, yang pertama penetapan destinasi unggulan Kabupaten Blitar, yaitu ada Penataran, Rambu Monte, Kanigoro, dan Pesisir. Yang kedua adalah penataan kawasan sekitar Candi Penataran. Yang ketiga, penataan kawasan pedagang di Pantai Tambakrejo. Yang keempat, penataan kawasan di Pantai Serang. Yang kelima, memasyarakatkan kegiatan atau event wisata. Yang keenam, penetapan dan penguatan desa wisata. Yang ketujuh, revitalisasi fasilitas wisata pada daerah pesisir dan kawasan Rambu Monte.
Selanjutnya, strategi pembangunan daya tarik wisata. Yang pertama adalah Desa Wisata Puspa Jagat Semen, Desa Wisata Tulung Rejo, Desa Wisata Krisik, Desa Wisata Soso, Perkebunan Sarah Kencong, Perkebunan Banaran, Perkebunan Pijombo, Kawasan Agrowisata Gandusari, Lereng Gunung Kawi, Arung Jeram Soko Adventure Ulingi, Arung Jeram Ngarai Genjong Doko. Yang kedua, ada kolam renang penataran amphitheater, museum, makam Syekh Subahir, makam Syekh Sentono, Suprizirkoi, Kau, Manipolitan. Kemudian ada Pantai Serang, Goa Embuk, Monumen Trisula, pantai di daerah selatan, desa wisata sekitar pantai, dan para layang. Selanjutnya, desa wisata Rejawinangun, desa wisata Ploso, desa wisata Kademangan, Candi Sawentar, Candi Simping, Kekunan Jimbe. Kemudian Pantai Serang, Goa Embutuk, Monumen Trisula, pantai di daerah selatan, desa wisata sekitar pantai, dan para layang. Dan ada strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata. Yang pertama adalah meningkatkan akses menuju daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang tinggi. Yang kedua, menata sistem petunjuk jalan atau rambu-rambu lalu lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai objek dan daya tarik wisata. Kemudian meningkatkan kualitas dermaga penyeberangan antar pulau dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Selanjutnya, ini strategi pembangunan fasilitas pariwisata dan strategi industri pariwisata. Saya jabarkan dulu untuk pembangunan fasilitas pariwisata. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang disesuaikan dengan arah perkembangan objek wisata dan daya tarik wisata. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan. Kemudian yang ketiga ada penetapan legalitas kewenangan dan pungutan masuk menuju masing-masing objek wisata yang telah berkembang. Untuk strategi pembangunan fasilitas pariwisatanya, yang pertama ada penetapan izin industri pariwisata yang dibuka di Kabupaten Blitar. Ditindaklanjuti dari Raperda Kepariwisataan, kemudian fasilitas pembentukan asosiasi dan pelaku usaha pariwisata ada dari Asita, Gahawisri, dan Dewi Blitar. Kemudian pendampingan penguatan kegiatan usaha pariwisata. Kemudian pengembangan kerajinan khas Blitar seperti kepingan logam dengan motif pada relief di candi dan penataan miniatur candi di penataran. Dan yang terakhir adalah pengenalan kuliner khas Blitar dan pendampingan pelayanan pemasaran produk. Selanjutnya ada strategi pemasaran pariwisata. Yang pertama ada penyusunan branded atau tagline pariwisata melalui sayembara. Yang kedua, pengenalan branded wisata Kabupaten Blitar bisa melalui media promosi dan orang Blitar yang ada di luar daerah Blitar. Kemudian mengundang travel agent untuk mengetahui tentang Blitar, kemudian sosialisasi kalender event wisata Blitar, dan perbuatan Duta Wisata Kabupaten Blitar sebagai ikon promosi. Strategi kelembagaan pariwisata. Yang pertama ada penguatan organisasi kepariwisataan, kedua pengembangan SDM pariwisata, ketiga penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, keempat, pembentukan badan promosi pariwisata daerah. Kelima, kerjasama pengelolaan daya tarik wisata unggulan daerah dari BUMN, investor, dan masyarakat. Kemudian pembentukan forum desa wisata seperti Forkom Dewi yang ada di Bali. Kemudian nomor 7, benchmarking terkait kompetensi kegiatan pariwisata. Baik, itu yang bisa saya paparkan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator, yaitu Sufi. Terima kasih Mbak
Zahra untuk pemaparannya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun tata bahasa. Untuk pertanyaan kepada kelompok 8 dapat disampaikan pada kolom komentar di YouTube channelnya dosen kita. Kemudian nanti akan kami bantu jawab di kolom komentar tersebut. Untuk teman-teman yang sudah menonton video kami sampai selesai, kami ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.